Halo sahabat andragogi dimanapun berada, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan bersama saya Dr. Supriyadi SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Pada video kali ini merupakan rekaman pelaksanaan acara workshop dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam STIEBI Al-Azhar Bukit Tinggi. Pada kegiatan workshop itu, kami membicarakan tentang Outcome Based Education atau OBE, serta implementasinya dalam pengembangan RPS, perkuliahan, dan pengembangan bahan ajar digital. Video kali ini merupakan penggalan kedua yang membahas tentang pengembangan kurikulum dan teknis penyusunan RPS OBE. Selamat mengikuti sajian kami berikut ini, semoga bermanfaat untuk pengembangan RPS mata kuliah masing-masing bagi sahabat andragogi yang berprofesi sebagai dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lihat pengembangan kurikulum. Kita akan semakin dekat dengan RPS ini Bapak Ibu. Ini tahap pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Ingat Bapak Ibu, ini istilah-istilah yang sudah kita tanamkan tadi, sudah kita singgung tadi. Ada VMTS, jangan bingung lagi. Nih. Visi, misi, tujuan, dan sasaran PT Universitas. Oke Pak Ibu ya. Jadi istilah singkat-singkat aja. Visi fakultas perlu ada, visi keilmuan prodi juga harus ada. Kalau sekolah tinggi di sini berarti fakultasnya sudah sekolah tinggi berarti ya. Yang harus kita buat aja adalah visi keilmuan prodi. Ya Bu ya, untuk prodi. Kemudian perlu menetapkan PEO. Ada lagi istilah baru ini Bapak Ibu, PEO. PEO itu Program Education Objective. Ini milik universitas nih. Ini yang membuat universitas. Nah, ini baru fakultas. Program Learning Outcome atau PLO atau yang biasa disingkat dengan CPL tadi. Nah, tapi untuk universitas apa namanya PEO, Program Education Objective. Oke, nanti akan tersadur ke dalam 4 kegiatan ini yang kita sebut dengan PDCA tadi, Plan, Do, Check, dan Action. PDCA. Jadi PDCA ini membuat semuanya menjadi bergerak. Kalau ini hanya sekedar konseptual, nah ini operasionalnya. Ketika ini bergerak, maka semuanya akan fungsional semuanya. Kemudian ada mapping PLO, kemudian ada, ini istilah asingnya ini Bapak Ibu, Program Learning Outcome, PLO itu CPL. Kemudian kalau CLO katanya itu CPMK itu. Capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau ini CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ini ditetapkan oleh prodi. Oke, baik. Nah, nanti untuk merumuskan CPMK itu, Bapak Ibu sebelum menjadi RPS, Bapak Ibu harus memahami taksonomi, Bapak Ibu. Ini tidak boleh tidak ini. Harus paham taksonomi. Kalau salah taksonominya nanti salah urut nanti membuat CPMK-nya. Nah, oke, kita coba lihat ya. Nah, ini untuk kita langkaui aja lah, ini untuk universitas ini. PEO-nya, nah ini visi misi universitas, visi misi fakultas. Ini tambahan pengetahuan aja Bapak Ibu, nanti baca-baca aja. Ini contoh visi keilmuan prodi. Ini untuk prodi, saya juga menyertakan nih contoh pendefinisian PEO dari sebuah universitas ini. Dari UNY saya ambil ini. Mereka buat pakai bahasa Inggris PEO mereka. Ada University Vision, University Mission, dan PEO. Nah, ini PEO-nya. Dihasilkan dari mana? Dari visi universitas dan misi universitas. Nah, dapat PEO. Ini contoh aja nih Bapak Ibu. Kita lengkapi aja nih. Ini contohnya, bisa visi prodi ini ya. Kalau ini kan become a competitive, creative. Bapak Ibu merumuskan visi itu agak sedikit berbeda hari ini
Karena asesor sudah hampir sama pula visi mereka untuk melakukan penilaian terhadap visi misi ini. Ada namanya visi kelembagaan, ada visi keilmuan namanya. Bapak Ibu mau bikin visi kelembagaan atau visi keilmuan? Kalau visi kelembagaan berorientasi lembaga dan itu sudah ditinggalkan orang hari ini. Apa contohnya? Menjadi prodi unggul tahun sekian, nah itu kelembagaan. Kalau visi keilmuan, orang hari ini udah ngacu ke visi keilmuan. Apakah STB atau prodi perbankan syariahnya sudah menjadi visi kelembagaan atau visi keilmuan? Kita lihatnya di belakang kita ada ya. Menjadi perguruan tinggi Islam yang modern. Nah, ini visi kelembagaan, bukan visi keilmuan. Kalau visi keilmuan apa? Unggul dalam ilmu perbankan syariah. Itu visi keilmuan tuh Pak. Dan asesor sekarang mulai menilik ini. Ini Pak. Dan sama-sama sepakat sepertinya asesor sudah mulai berkiblat sekarang. Visi itu dirumuskan ke keilmuan, bukan ke kelembagaan. Kalau ini kan visi kelembagaan nih, visi lembaga, menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul. Sementara kalau visi keilmuannya unggul dalam ilmu, nah, biasanya gitu Pak, visi kelembagaan. Udah ya, udah ada keilmuannya. Ya. Bisnis dan intelektual. Kemudian berbasis terkonektif dalam kearifan lokal di level nasional 2020, regional 2025, dan internasional 2021. Nah, itu sudah keilmuan itu. Kan tidak lagi menjadi prodi, ya, bukan gitu kan? Nah, bukan prodinya yang jadi masalah, keilmuannya dulu. Nah, kita coba bagaimana menyusun RPS OBE ya. Setiap pelampiran slide ini saya ada membuat paradigma ini Bapak. Nah ini, paradigma OBE pertama itu semua mahasiswa dapat belajar dan berhasil, tapi tidak pada hari dan cara yang sama. Itu paradigma OBE 1. Karena mahasiswa itu karakteristik cara belajar, kemampuan, IQ, EQ, SQ, AQ-nya berbeda-beda. Ahli kan berdebat ini. IQ yang paling menentukan kesuksesan orang katanya. Muncul Daniel Goleman, apa katanya? Salah, itu tidak IQ aja, EQ juga memegang peranan penting. Ada orang spiritual mengatakan IQ dan EQ aja tidak bisa. Harus ada SQ, harus ada spiritual yang membuat orang sukses. Muncul lagi satu ahli lagi. Ahli baru ini Pak. AQ katanya. AQ itu adversity quotient. Kecerdasan bertahan hidup. Itu juga menentukan kesuksesan. Pintar pun, tapi tidak tahan, akhirnya bunuh diri Pak. Padahal duit banyak. Nah, tidak sukses kan? AQ itu adalah kecerdasan berhadapan dengan masalah. Kecerdasan berhadapan dengan problema, kecerdasan berhadapan dengan kepahitan hidup, kesusahan hidup, tetap survive dalam berbagai kondisi. Itu AQ namanya. Orang yang tinggi IQ, tinggi EQ, tinggi SQ, tapi rendah AQ-nya, bisa saja gagal nanti. Bisa jadi dia tidak tahan terhadap satu, ketika baru masuk kantor, ketika baru mulai aktivitas, datang saja nanti orang-orang yang tidak suka di kantor itu. Lalu dia tidak tahan dan kemudian resign. Bisa saja kan Pak? Ya langkah paling kecilnya resign, minta berhenti lah. Tapi langkah paling besarnya nanti bisa saja dia merusak organisasi atau apa. Dan bahkan orang yang AQ rendah itu risiko paling besarnya ikut menghabisi dirinya sendiri. Bunuh diri. Karena AQ-nya yang rendah. Oke Bapak Ibu. Yang kedua, nah ini
Paradigma OBE yang kedua, pembelajaran yang berhasil akan mendorong pembelajaran berikutnya yang lebih sukses lagi. Jadi OBE itu semacam candu nanti. Semacam candu Pak. Kalau udah berhasil Bapak semester 1 ini, semester 2 nanti akan membuat berhasil lagi. Semester 3 nanti akan membuat berhasil lagi. Yang ketiga, paradigma OBE itu metode yang sama belum tentu mendapatkan hasil yang sama untuk kali berikutnya atau orang yang berbeda. Belum tentu, Pak. Karena manusia itu unik, menarik. Satu-satunya makhluk yang mengalami proses pendidikan formal hanya manusia, Pak. Hanya manusia. Kenapa manusia? Karena uniknya. Kenapa unik? Karena dia punya dua sisi. Fisik dan psikis. Dan itu tidak dimiliki oleh makhluk lain. Fisik, psikis. Kita punya fisik dan psikis. Pada satu ketika psikis kita mood. Akan mudah. Dengan metode sederhana aja mudah. Tapi ketika yang lain kita bad mood. Maka metode yang kemarin cocok untuk kita katakan aja tidak cocok lagi atau bosan. Bosan ya ibu, kok mah itu kayak itu. Padahal itu tuh menarik kemarin. Nah, itulah manusia, Pak. Jadi makhluk satu-satunya yang mengalami pendidikan formal hanya kita, manusia. Karena kita punya dua sisi itu, fisik dan psikis. Meskipun sekarang ada yang menyaingi, Pak. Tapi ya kita abaikan aja lah. Apa itu yang menyaingi? Beruk, Pak. Di Pariaman ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Dinamakannya pula Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Di Pariaman. Kayak perguruan tinggi pula dia, padahal dia SMA nggak pernah, langsung aja ke STIB. Sarjana pula dia. Yang dididik untuk apa? Untuk bisa memanjat kelapa dengan baik. Mampu memahami perintah. Turun kelapa tua, turun kelapa muda bisa. Itu tamat STIB, Pak. Alumnus STIB itu lebih mahal jualnya daripada yang lain. Tapi itu hanya penamaan yang emosional. Nah, itu strategi entrepreneurship mereka. Buat nama yang wah supaya muncul daya tarik yang wah. Daya tarik wah akan berefek pada nilai jual yang wah. Itu ilmu Bapak itu, ilmu ekonomi itu. Tapi tidak sama seperti sekolah tinggi kita, Pak. Tidak sama. Karena mereka tidak punya pendidikan afektif, kognitif, dan psikomotor. Di STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk itu yang di Pariaman itu hanya psikomotor aja. Nggak ada beruk itu diajarkan juga. Tidak mencibir kepada orang lain, nggak ada, Ibu. Tamatan alumni STIB itu, kalau Bapak dekati, ya cibi apa, Pak? Tetap tak punya nilai afeksi. Hanya satu manusia, makhluk Allah yang mengalami proses pendidikan itu kita. Nah, karena kita uniknya di situ. Kita punya dua sisi fisik dan psikis. Oke, Bapak Ibu, itu paradigma OBE yang kedua. Yang ketiga, kita susun RPS, Bapak Ibu. Oke, kita coba RPS. Nah, jangan sampai asing pula kita dengan RPS karena kita akan menyusun RPS. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 semester untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS itu masa baktinya 1 semester, Pak, per mata kuliah. Nah, nanti disusun untuk panduan. Panduan ini kita lebarkan, bisa panduan untuk mahasiswa, bisa juga panduan untuk stakeholder yang terlibat dalam kegiatan OBE itu nanti. Panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri. Nah, ini RPS dikembangkan secara mandiri nanti. Atau bersama-sama dalam kelompok keahlian tertentu. Gini aja lah Bapak Ibu, supaya jangan susah-susah Bapak Ibu. Nanti untuk kampus kita ini bikinlah kelompok keahlian. Dosen dengan kelompok keahlian, bagilah. Karajosamu, salah Pak. Demi kebersamaan, demi
lagian jumlahnya kan tak seberapa kita. Nah, kita coba bikin kelompok-kelompok keahlian dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan tertentu. Nah, kita buat kelompok dosen. Kelompok dosen ini yang kemudian membuat RPS-nya, Pak. Atau individu untuk perguruan tinggi yang sudah besar, ya individu. Ini contoh RPS yang dibagikan. Ini hanya contoh ya Pak ya. Nah, contoh. Hanya contoh sebagai panduan nanti untuk mengembangkan pada mata kuliah yang lain. Oke, baik, lanjut. Kemudian RPS ini sebagai pengganti SAP lama. Pada kurikulum lama namanya SAP, Pak. Silabus kan. Dulu kita bikin SAP, bikin silabus. Kalau untuk perguruan tinggi kan kita bikin SAP. Nah, sekarang kita ganti dengan RPS. Tapi pada dasarnya RPS itu sudah merangkum berbagai perangkat sebelumnya yang sudah kita susun. Di dalam RPS itu bisa saja mengandung SAP. Jadi ada langkah-langkah SAP yang sudah kita susun dulu. Nah, sekarang muncul di RPS. Silabus yang kita bikin silabus dulu kan pakai tabel-tabel kan. Nah, sekarang di RPS unsur itu dimasukkan ke RPS. Sehingga RPS cenderung lebih tebal daripada SAP lama. Kenapa? Dia merupakan gabungan dari berbagai unsur. Ada unsur SAP-nya di dalam, kemudian ada unsur silabus, ada unsur indikator, dan juga ada unsur rencana mingguan perkuliahan kita. Nah, sudah digabung semuanya di dalam ya. Oke, Bapak Ibu. Mengapa kita perlu membuat RPS? Dosen wajib membuat RPS nanti Bapak Ibu. Oke, mengapa perlu RPS? Agar belajar lebih efisien dan efektif. Fokus pada performa hasil belajar. Nanti ada performa yang akan kita buat di sini Bapak Ibu. Ada CPMK, ada sub CPMK, ada deskripsi singkat, ada bahan kajian. Nanti akan kita coba bahas satu persatu ya. Oke Pak Ibu. Yang kedua, menjamin ketercapaian hasil belajar. Karena RPS kita ini memuat ada SKL dan CPM. Oke, kemudian yang ketiga, memberikan panduan belajar bagi mahasiswa yang terang benderang katanya. Karena di dalam RPS itu masuk unsur silabus lama masuk Pak. Jadi RPS itu tidak salah kalau disebut merupakan gabungan dari SAP, silabus, materi ajar, indikator pencapaian pembelajaran, IPK itu masuk semua ke dalam ini. Dan sudah digabung menjadi satu. Sebelum membahas RPS ini lebih lanjut Bapak Ibu sebenarnya perlu memahami ini dulu. Pada awalnya tahun 59 itu kan Benjamin S. Bloom sudah mengemukakan satu pendapatnya berkenaan dengan taksonomi ini. Yang kemudian terkenal dengan taksonomi Bloom. Nah, dengar istilah taksonomi Bloom? Saya minum ya Bapak Ibu. Padahal saya sudah haus sejak tadi. Karena nggak dipersilahkan, nggak minum saya. Terima kasih Ibu sudah mempersilahkan minum. Ini Bapak Ibu. Apa itu taksonomi? Taksonomi itu tasein dari bahasa Yunani yang berarti pengelompokan. Dan domos yang berarti aturan. Jadi taksonomi itu aturan pengelompokan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan satu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Nah, kita coba lihat apa itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini agak sedikit dibutuhkan perhatian ya Bapak Ibu, supaya tidak kacau nanti pemahamannya. Nah, sementara apa itu taksonomi tujuan pembelajaran? Tadi kan terpisah, ada taksonomi, ada tujuan pembelajaran. Sekarang kita aduk, ada taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran itu adalah pengelompokan perilaku atau kemampuan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dirumuskan dalam pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Coba. Rumusannya pasti KKO tambah OB, itu rumusnya. Tujuan pembelajaran itu pasti KKO tambah OB. KKO itu kata kerja operasional tambah OB. OB itu objek bahasan. Kapan ini diperlukan?
Saat menyusun RPS. Nah, itu kuncinya. Saat menyusun RPS ini kita gunakan. Nah, sekarang kita lanjut. Kita singkat aja lah saat menyusun RPS. Taksonomi itu 3. Seperti yang saya katakan tadi, ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotor. Kognitif mengacu kepada ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual atau keterampilan berpikir, atau bahasa lainnya bajalan kincia-kincia. Ya Pak, terdiri dari 6 tingkat. Ini yang lama ini, yang menurut Bloom 6 tingkat. Knowledge, understand, application, analyze, synthesis, dan evaluation. Bisa disingkat dengan itu. C1, C2, C3, sampai C6. C1 ya, C1 atau pengetahuan. Menuntut siswa untuk merecall informasi yang telah diterima sebelumnya. Apo kecek guru, itu kecek murid, itu C1. Bahasa lainnya membeo, Pak. Bama ko beo lo tuh sabu, yo beo yang bisa C1-nya, Pak. Cobalah. Saya hebat-hebat beo, ndak pandai C2. Lai beo nanarago 1 miliar kah? Hebat kece orangnya sampai C1 pandainya. Atau pengetahuan saja, mengulang, merecall saja. Coba Pak Kecean. Assalamualaikum kabeo tuh. Ah keceknya kayak Assalamualaikum. Lo ceknya Pak? Nah, do. Waalaikumsalam. Nah, do ya Pak. Nah, do beo pandai seperti itu Pak. C1. Ah kecek guru itu keceknya. Itu C1. Paling mudah kan? Paling dasar kan? Nah, itu makanya dia diletakkan di paling bawah oleh Bloom. Taksonomi ini dibedakan dengan KKO-nya. Berbeda KKO-nya, beda taksonominya. KKO itu kata kerja operasional. Kata kerja operasional untuk C1 itu kira-kira ini. Mengetahui, mengenal, menghafal, mengulang, menggambar, menamai, melabeli, mengingat, dan seterusnya. Kalau Bapak gunakan KKO ini, mahasiswa mampu mengetahui, berarti Pak C1 tuh. Nanti ketika menyusun CPMK ini, lihat CPMK-nya Pak. Nantilah, selesailah dulu, selesai taksonomi ini, baru kita coba analisis. CPMK ini berada di tingkat apa gitu ya. Nah, nanti kan kita coba lihat. Lanjut dulu. C2. Nah, C2 gini, mengacu kepada kemampuan menjelaskan pengetahuan. Lah pandainya coba soinyo, ndak beo lah dong, ndak pandai beo C2 dong. Karena nyo bisa menjelaskan dengan bahasa dia sendiri. Bukan merecall, bukan mengulang apa yang pernah dia dapat. Makin sulit kan? C2. Nanti naik C3. Bapak pelajari aja lah, nanti kalau kita pelajari ini habis waktu nanti ini. Bapak Ibu, di slide ini akan saya tinggalkan slide ini nanti di sini. Nanti Bapak Ibu akan bisa belajar sendiri nanti ini. Ini yang baru nih Pak, yang direvisi oleh muridnya Bloom. Anderson namanya. Ini revisi Anderson ini. Apa kata Anderson? Diturunkannya. Sintetis dihapus. C5 pada Bloom dihapus. Kenapa? Karena menurut Anderson, C5 dan C4 itu setara. Analisis dan sintesis itu timbal baliknya. Tahu Pak, analisis itu apa? Kalau analisis ngapain kita? Kalau disuruh analisis ngapain kita? Coba analisa ini apa? Ngapain kita? Coba analisa, perintahnya adalah analisa. Ngapain kita? C4 tuh Pak, tuh hot itu. Hot eye order thinking skill. Gitu. Coba analisa ini. Ngapain kita kalau disuruh analisa? Mempreteli, Bu. Buah yang Bapak pegang terdiri dari kulit. Kemudian ada isi. Preteli lagi. Isinya berisi vitamin C. Terus. Ada biji. Biji terdiri dari kulit biji, ada kan? Terus apa lagi yang ada di biji? Analisis tugas kita tuh Pak. Jadi kalau disuruh menganalisis, kita mengurai. Cara berpikir ada berapa? 2. Cara berpikir 2 aja Pak. Deduktif, induktif. Kalau analisis, ngapain kita? Induktif, deduktif? Deduktif. Dari umum
berkekhusus. Itu analisis tuh. Jadi kalau Bapak disuruh analisis karena jawab Pak itu. Nah, lawannya sintesis, Pak. Kalau sintesis, kebalikan. Kita menginduktifnya. Apa itu? Dari data-data yang banyak ini, kemudian kita jadikan satu kesimpulan. Kalau itu yang kita katakan, itu namanya jeruk. Baru muncul jeruk sebagai sebuah kesimpulan. Itu sintesis. Nah, apa kata Anderson? Analisis dan sintesis adalah dua kerja yang tolak belakang, yang sebenarnya bisa dilakukan bersama. Nah, makanya namanya analisis oleh Anderson. Jadi yang sintesis tadi nggak keluar lagi di Anderson. Maka C6 yang ada di Bloom turun satu tahap. Harusnya kan fluid ini kan C6 tadi di Bloom kan, sekarang turun satu langkah. Lalu Anderson kemudian menambah satu. Ini disebut dengan create. Create itu bukan melakukan mengkreasi dengan tangan lalu menjadi kreasi, bukan. Tapi mengkreasi dengan pemikiran, tetap kognitif, tetap kerja otak, kuncinya otak. Kuncinya otak, Pak. Tetap otak. Jadi mengcreate dalam otak bahwa ini akan jadi ini. Ini bentuknya seperti ini nanti. Seperti ini nanti. Sudah ada kerangka fikirnya. Itu kreasi yang ada dalam kognitif. Bukan mengkreasikan dalam bentuk kerja. Kalau kreasi dalam bentuk kerja, nanti psikomotor perginya, Pak. Nah, oke. Nah, semua itu sudah saya jelaskan dengan gamblang dalam sebuah video ini. Nah, maka akan muncul videonya dan akan diputar videonya. Silakan nanti Bapak Ibu pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini yang penjelasan saya tentang SMART dan ABCD dalam perumusan CPL, CPMK nanti. Ada SMART, Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound. Kemudian ada juga unsur ABCD, Audience, Behavior, Condition, and Degree nanti. Dalam merumuskan CPL, CPMK nanti. CPMK dan sub CPMK maksudnya. Oke, Bapak dan Ibu, lanjut. Kita coba pengembangan RPS lagi. Pengembangan RPS. Baik, Bapak Ibu, ini yang lebih teknis ini. Pertama, kita coba lihat entry behavior atau kemampuan yang diperlukan sebelum menempuh mata kuliah metode penelitian. Ini contoh pada mata kuliah MedLit ya. Coba silakan Bapak Ibu lihat. Ada CPMK 2 ini. Ini saya langsung aja ke CPMK 2. Metodologi penelitian. Ini mampu merancang penelitian dan menyusun proposal penelitian. Oke, kalau begini modelnya Bapak Ibu, kira-kira taksonominya kemana ini? Coba ya garis besarnya dulu. Ini kognitif, afektif, psikomotor ini. Ah, ini psikomotor ini Bapak Ibu. Ini bukan kognitif lagi, ini psikomotor. Apa yang dirancang, apa yang dilakukan? Dia merancang ya. Dia merancang penelitian dan menyusun proposal. Kan psikomotor itu. Oke, ini psikomotor ya. Jelas ini CPMK keduanya mengacu kepada CPL-nya ke KK, keterampilan khusus ini. Sub CPMK 7-nya, nah ini sub CPMK, mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian tugas akhir dan mempresentasikannya dengan tanggung jawab dan etika. Ini gabungan dari seluruh taksonomi ini Bapak Ibu. Kalau ada C6 ini apa ini? Create. Nah, tadi ya create. Kalau A3, ayo. Karena A belum kita bahas ini. Afektif kan belum kita bahas ini. Kita bahas dulu harusnya ya. Kita bahas dulu tuntas semuanya. Kognitif, afektif, psikomotor. A3 ini valuing ini. Pemberian nilai. P3 manipulation. Nah, nanti ada, coba lihat file saya tadi nanti. Kalau saya bagikan nanti tolong pelajari ya Pak ya. Nanti akan terlihat. Nah, ini akan pada minggu keberapa? Nah, ini akan tertera di sini pada minggu keberapa? Ke-13 dan ke-14. Ini entry behavior atau kemampuan yang diperlukan sebelum menempuh MedLit.
Nah, ini sub CPMK 1, sub CPMK 2, sub CPMK 3, sub CPMK 4. Nah, sub CPMK 1, 2, 3, 4 ini sebelum UTS misalnya. Setelah UTS nanti sub CPMK 5 dan sub CPMK 6 dan sub CPMK 7. Oke, ini sebelum ujian akhir semester. Nah, ini dituntaskan sebelum akhir semester. Ini analisa pembelajaran pada mata kuliah MATLAB, mata kuliah metodologi penelitian. Ini hanya contoh saja dan nanti kita implementasikan dalam bentuk RPS kita. Nih. Bagian pertama, kita coba bagian pertama. Untuk sekolah tinggi tadi untuk menyingkatnya kalau panjang Pak, boleh 1 spasi nanti. Supaya RPS kita lebih pendek ya. Ini logo universitas, ini logo prodi. Nah, logo yayasan di sini, logo universitas di sini. Mata kuliah, Pak. Mata kuliah tulis di sini. Mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kemudian kode mata kuliah minta ke prodi karena sudah ditetapkan di kurikulum itu. Setiap kurikulum pasti menyertakan kode mata kuliah. Ini boleh dilengkapi ini, Pak. Kode mata kuliah boleh buat seperti itu. Kode mata kuliah kan ada di sini penjabarannya, Pak. Ada mata kuliah mata kuliah universitas. Nah, mata kuliah prodi. Ya. Ada kodenya? Ada kodenya. Kalau memang pakai MP, pakai itu tulis saja itu langsung, Bu. Ya. Ini kan kesempatan untuk membuat kode itu sama seperti kode yang tertera di dokumen kurikulum. Apa yang ditulis di prodi, nah, maka kita tulis di sini. Apakah dari sini akan bisa kita lihat Bapak Ibu, apakah dia mata kuliah universitas atau mata kuliah prodi. Kemudian rumpun mata kuliah. Bagusnya rumpun mata kuliah ini besar semua. Ini di atas ini kapital aja semua Bapak Ibu. Mata kuliah, kode, rumpun mata kuliah, bobot, semester, tanggal penyusunan, besar aja semua ini Bapak Ibu. Supaya lebih bagus ini. Kemudian ada mata kuliahnya Pak. Nah ini kodenya, ini rumpun mata kuliahnya. Rumpun mata kuliah tentu sudah ditetapkan oleh prodi ini Pak. Kemudian bobot 3 SKS. Bobot ini boleh Bapak rinci nanti Pak. Ini kan total, bisa dibuat di atas ini, bobot, kan dalam kurung SKS ini. Nah di bawahnya bisa dibuat 1 dan 2. 1 ini untuk teori, 2 untuk praktek. Bisa dijabarkan, ini kan kosong ini. Nah ini teori, ini praktek. Itu sebenarnya. Kemudian semester 3, semester ngikut nanti mau 1, mau 2, mau 3, terserah. Jadi mata kuliah ini keluarnya kapan. Kemudian tanggal penyusunan ngikut ke tanggal pembuatan RPS. Kemudian otorisasi. Otorisasi terdiri dari 3. Ada dosen pengampu mata kuliah. Kalau di sini namanya koordinator konsorsium keilmuan juga boleh. Kemudian di sini ketua prodi. Ini bagian pertama Pak, identitas RPS namanya. Kita sebut dengan identitas RPS. Bagian kedua lagi, CPL dan CPMK Pak. Nah ini CPL dan CPMK. Ada tulisan CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Ini hampir semua RPS sama Bapak Ibu. Baik yang Kementerian Agama maupun Kemendikti, formatnya sama. Jadi ada CPL prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. Maka dengan demikian kita dapat sebutkan bahwa CPL ini dibuat oleh prodi. CPL itu terdiri dari 4. Hampir semua mata kuliah CPL-nya 4. CPL Pak. CPL-nya 4, yang terbagi secara proporsional ke dalam masing-masing 1 taksonomi atau 1 capaian. Ada capaian sikap, ada capaian kognitif, dan ada capaian 2 psikomotor yang disebut dengan keterampilan umum 1 dan keterampilan khusus 1. Sehingga bisa disimpulkan CPL itu bisa CPL S,
CPLP, CPLKU, dan CPLKK. 4. Ini sebagai titipan dari Prodi. Disusun oleh Prodi, Pak. Disusun oleh Prodi dan diejawantahkan oleh mata kuliah. Oke. Sampai di sini masih enak, Pak. Masih kopas. Jangan NS, jangan CPNS. Tidak perlu NS, cukup kopas saja dari Prodi. Kita masuk ke CPMK. CPMK baru dosen yang nyusun. Di sini barulah butuh ilmu taksonominya, Pak. CPMK 1. CPMK 1 dijabarkan dari CPL 1 dan boleh dijabarkan lebih dari 1. Kalau di sini CPL-nya 4, CPMK-nya 4 kan, Bu? Nanti boleh disusun lebih. Coba lihat Bapak Ibu, setara enggak? Kalau di sini kan CPL-nya 4, CPMK-nya 4. Coba lihat CPMK 1 memang menjabarkan dari CPL 1. Tetap spiritual isinya. Ya. CPMK 2, KU, keterampilan nih. Apakah dia berupa keterampilan? Coba lihat. Keterampilan umum ya. Menurut Bapak Ibu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan bla bla sampai akhir itu, apakah itu sudah keterampilan umum? Atau itu justru mengacu pada kognitif? Keterampilan umum. CPL 3 keterampilan khusus mengacu pada psikomotor ini ya. Terampil menerapkan pengetahuan tentang manajemen syariah dengan bahan ajar dan sumber pembelajaran yang relevan, bermakna, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kira-kira ini sudah keterampilan khusus? Kalau sudah, coba lihat CPMK 3-nya. Karena ini merupakan jabaran dari CPL 3. Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi perkuliahan secara tepat serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan peningkatan prestasi akademik. Nah, kira-kira nyambung nggak itu? Nah, sepertinya CPMK-nya perlu diselaraskan dengan CPL 3-nya, Ibu. Jadi, misalnya di CPMK 3 itu kan keterampilan khusus itu. Mampu mempraktekkan, bagusnya nak. Mampu mempraktekkan pengetahuan tentang manajemen syariah pada apa, Bapak Ibu? Di CPMK 3 kan melaksanakan. Rasanya mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi perkuliahan ini untuk dosen, nak. RPS pedoman untuk siapa tadi? Di definisi kita, RPS pedoman untuk siapa? Pedoman untuk pembelajaran mahasiswa. Tapi tadi saya tegaskan. Pedoman untuk pembelajaran mahasiswa. Kalau begitu, ini apakah untuk mahasiswa, untuk dosen ini? Ini untuk dosen mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi perkuliahan secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan peningkatan prestasi akademik. Ini berbau dosen ini. CPMK 3 itu ngacu ke mahasiswa. Semuanya mahasiswa, semuanya mahasiswa. Karena ini kan pedoman mahasiswa. Jadi RPS ini dikasih ke mahasiswa, tolong kalian pedomani ya. Nah, gitu. Bukan dikasih prodi ke dosen, Pak, dalam mengajar ini pedomannya ya, bukan. Salah pemahamannya, bukan prodi yang ngasih, Pak, ini Bapak dosen, ini dalam perkuliahan nih ya pedomannya. Bukan itu, dosen yang ngasih, karena ini dibuat oleh dosen atau oleh konsorsium dosen. Nah, nanti dosennya ngatakan, anak-anak semuanya, kalian semua mahasiswa, ini pedoman belajar ya, fotokopi dan pahami. Maka semua harus berbau mahasiswa. CPMK untuk berbau mahasiswa. Jadi mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang manajemen syariah di tempat praktikum atau di dunia kerja. Mahasiswa kan? Nah, jadi semuanya berbasis mahasiswa.
Jangan berbasis dosen lagi. Ini bukan pedoman dosen, pedoman mahasiswa. Oke. Ah, mana dia? Mana? Oh iya, mata kuliahnya manajemen keuangan. Kalau manajemen keuangan, terampil menerapkan pengetahuan tentang manajemen keuangan syariah. Ini mata kuliahnya manajemen syariah berarti kalau begini. Ini manajemen keuangan. Kalau memang tidak ada embel-embel syariahnya, manajemen keuangan dulu, nanti ada semester berikutnya manajemen syariah, manajemen keuangan syariah, berarti manajemen keuangan murni ini. Nah, maka harus ngacu ke mata kuliah. Betul Pak, terima kasih nih. Terlewatkan dari pengamatan saya ya tentang manajemen keuangan. Jadi berganti mata kuliahnya ya berganti nanti CPL dari prodi gitu. Dan CPMK-nya juga harus ngacu ke situ. Nah, tuh, manajemen keuangan. Bapak Ibu ingat aja ini ketika merumuskan EPS, CPMK 1 itu spiritual, CPMK 2 KU, CPMK 3 KK, CPMK 4 kognitif. Nah, kalau C4, coba lihat bunyinya di CPL 4 itu. Memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan. Nah, betul itu kan, memiliki pengetahuan itu kan kognitif itu. Nah, CPMK 4-nya gimana harusnya? Di CPMK 4-nya harusnya gimana? Apakah mampu mengimplementasikan memiliki pengetahuan? Betulkah redaksi ini? Atau karena dia kognitif, mampu menguraikan, Pak? Mampu menguraikan konsep tentang manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya insani, produksi dan strategik, operasional, akuntansi, harusnya gitu Ibu. Jadi CPMK 4 itu ngacu pada kognitif. Jangan psikomotor. Karena psikomotor itu sudah ada dua, KU dan KK. KU dan KK itu kan psikomotor. Kalau CPL 4 itu dikatakan masih psikomotor, yang kognitifnya mana? Sub CPMK. Nah, ini sub CPMK. Siapa yang nyusun sub CPMK? Dosen. Tidak prodi, dosen. Ya. Makanya disosialisasikan, VMTS harus disosialisasikan ke dosen. VMTS bagikan ke dosen, profil lulusan bagikan ke dosen. Jangan sampai dosen nggak memiliki VMTS dan profil lulusan. Mengawang nanti dosen nyusunnya. Nah itu. VMTS harus ada di tangan dosen. VMTS tahu tadi kan? Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Harus ada di tangan dosen. Profil lulusan harus ada nggak di tangan dosen? Harus ada. CPL harus ada nggak di tangan dosen? Harus ada. Barulah dari 3 unsur itu, ada VMTS, profil lulusan, CPL. Itu kan bukan dosen yang nyusun tuh. Harus ada di tangan dosen ketika akan membuat ini. Kalau enggak, dari mana? Nggak bisa dosen lalu menyusun CPMK, sub CPMK, ngawang nanti, ngawang. Ya dosen ya, kalau makin tinggi pengalamannya di dalam dan luar negeri, nanti tinggi sekali nyusunnya. Mengawang nanti. Ya nyusun mata kuliahnya bisa jadi terlalu tinggi. Prodi harus memberikan standarnya, memberikan perboden lah, jangan lewat sampai sini. Lewat dokumen yang diberikan oleh prodi. Tapi kalau prodi aja yang bikin nggak bisa dilihat, Pak? Prodi yang bikin semua ini? Ya. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah. Oh kalau memang. Ya biar nggak. Boleh tidak ada masalah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Hebat betul prodi. Hebat betul prodi ya. Ya, nggak kuat saya pikir, nggak kuat prodi nanti, nggak kuat.
nggak kuat prodi. Kasihan prodi. Ya. Nanti dosen kehilangan kreativitas loh. Ya. Prodi kena tipes. Nanti dosen akan kehilangan kreativitas. Kan kehilangan kreativitas karena yang lebih tahu dengan mata kuliah itu ya dosen bersangkutan. Iya, makanya kasih rambu-rambu Ibu. Ya, kalau udah sampai di BNI, udah stop sampai BNI. Jangan terus Perboden itu ke besar bawah. Belok kiri. Ya, nah itu kira-kira. Analoginya seperti itu, Pak. Kalau nggak ada aturannya, nggak ada perbodennya, ya terobos saja oleh dosen nanti. Bagi dosen yang punya pengalaman tinggi, akhirnya mata kuliahnya terlalu tinggi. Bagi dosen yang pengalamannya terlalu rendah, akhirnya mata kuliahnya terlalu rendah. Nah, gitu. Jadi standarnya itu ya prodi yang ngasih. Nih, makanya VMTS itu merupakan capaian tertinggi yang harus dicapai oleh perguruan tinggi. Nanti ada di prodi kan visi lagi nanti, ada visi prodi. Visi prodi itu kan adalah gambaran paling umum dan tertinggi dari prodi. Nah, nanti akan ada CPL nanti. Harus ada, itu bahan mentahnya, nggak bisa dosen yang bersangkutan nyusun tanpa ada rambu-rambu dari prodi. Cukup dulu Bapak Ibu, gimana? Karena sudah hampir jam 12. Kita skor dulu dan kita lanjutkan nanti. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita stop dulu karena hari Jumat kita istirahat untuk sholat Jumat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keseluruhan dari video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan berkenaan dengan video-video terbaru dari channel ini. Salam Andragogi.